Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Umar. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Syahkuala dengan NIM 1905 1060 136. Saya berasal dari kelas 1. Saya akan membahas tentang materi pindah panas. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang panas. Benda yang terbakar menghasilkan panas. Panas disebut juga kalor. Panas merupakan salah satu bentuk energi. Lilin yang menyala dapat memutar kertas spiral yang bergantung di atasnya. Hal tersebut membuktikan bahwa lilin yang sedang menyala memiliki energi panas. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga itu radiasi. Selanjutnya itu sumber energi panas. Panas merupakan salah satu bentuk energi. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi panas dapat dihasilkan oleh beberapa sumber seperti yang pertama itu api, yang kedua matahari, yang ketiga itu gesekan benda. Perpindahan kalor dari suatu zat ke zat lain seringkali terjadi dalam industri proses. Pada kebanyakan pengerjaan diperlukan pemasukan atau pengeluaran kalor. Untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan, suatu proses berlangsung. Kalor dapat diangkut dengan 3 macam cara, yaitu pertama pancaran, sering juga dinamakan radiasi. Yang kedua hantaran, sering juga disebut konduksi. Dan yang ketiga itu aliran, sering juga disebut konveksi. Pancaran atau radiasi. Yang dimaksud dengan pancaran atau radiasi ialah perpindahan kalor melalui gelombang dari suatu zat ke zat yang lain. Semua benda mencarkan kalor. Keadaan ini baru terjadi setelah suhu meningkat. Pada hakikatnya, proses perpindahan kalor radiasi terjadi dengan perantaraan foto dan juga gelombang elektromagnet. Terdapat 2 teori yang berbeda untuk menerangkan bagaimana proses radiasi itu terjadi. Semua bahan pada suhu mutlak tertentu akan menyinari sejumlah energi kalor tertentu. Dan selanjutnya yaitu hantaran atau konduksi. Yang dimaksud dengan hantaran ialah pengangkutan kalor melalui satu jenis zat, sehingga perpindahan kalor secara hantaran atau konduksi merupakan satu proses pendalaman karena proses perpindahan kalor ini hanya terjadi di dalam bahan. Arah aliran energi kalor adalah dari titik bersuhu tinggi ke titik bersuhu rendah. Perpindahan kalor atau konveksi. Manfaat konveksi kalor. Proses pemanasan air dalam suatu panci. Partikel air pada dasar panci menerima kalor dan menjadi panas, seperti gambar di bawah itu merebus air. Partikel yang telah panas bergerak ke atas karena berat jenisnya mengecil, sedangkan air dingin turun menempati tempat yang ditinggalkan air panas yang naik. Demikian ini terjadi selama air dipanaskan sehingga air masak secara merata. Perpindahan kalor atau konveksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor. Yang pertama itu luas permukaan benda A. Semakin luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, semakin cepat kalau dipindahkan. Yang kedua, perbedaan suhu. Atau semakin besar benda, suhu benda dengan permukaan fluida semakin cepat kalau dipindahkan. Dan yang ketiga itu koefisien konveksi atau H, bergantung pada bentuk kedudukan permukaan dan diperoleh dengan percobaan. Dan selanjutnya yaitu contoh dari konveksi. Ini adalah contoh konduksi. Dan yang ini adalah contoh radiasi.
Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.